Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Juanita. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 di SD. Saat ini saya bertugas adalah di SD Negeri 012 Nusa Batam. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.1. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa saya mengajar hanya berpusat pada saya saja. Anak-anak hanya mendengarkan saya menjelaskan atau berceramah di depan kelas sehingga pembelajaran tidak berpusat kepada peserta didik. Peserta didik tidak dapat berekspresi dan mengeksplor dunianya karena pembelajaran berpusat ke saya atau teacher center. Setelah mengikuti dan berdiskusi dengan fasilitator yaitu Ibu Indrawati dan PP saya Pak Amir serta rekan-rekan CGP lainnya, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana saya dapat memperbaiki cara mengajar saya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena banyak hal yang saya pelajari dan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa pentingnya memberikan pendidikan serta menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya juga harus menjadi suri tauladan bagi anak-anak didik saya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu yang pertama saya merubah cara dan metode belajar. Awalnya pembelajaran hanya berpusat kepada saya, namun saya merubahnya dengan berpusat kepada peserta didik atau student center. Berikutnya tidak lupa juga saya menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri kepada peserta didik. Sebelum saya melakukan aksi nyata, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan sejawat. Saya berdiskusi dengan teman sejawat yang sama-sama mengajar di kelas 5. Lalu berikutnya saya menyediakan atau menyiapkan modul ajar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu anak-anak berbaris di depan kelas, lalu saya memeriksa kebersihan dan kerapian mereka. Setelah masuk kelas, tidak lupa mereka untuk berdoa yang dipimpin oleh salah seorang murid secara bergantian sesuai jadwal pikir mereka. Selanjutnya, saya memeriksa kesiapan siswa, apakah mereka siap atau tidak untuk belajar. Saya juga menanyakan kabar serta mengambil presensi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu juga. Selanjutnya, saya juga menjelaskan cara kerja untuk menanam atau praktek menanam apotik hidup. Lalu, peserta didik akan berkolaborasi bersama kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya serta berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama anak-anak akan mempraktekkan menanam apotek hidup, yaitu ada yang bawa kunyit, kencur, jahe, dan jenis apotek hidup lainnya. Nah, di sini mereka sudah membawa alat dan bahannya mulai dari polybag, tanah hitam, dan jenis apotek hidupnya. Nah, di sini anak-anak belajar di luar kelas. Mereka saya bagi jadi beberapa kelompok. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan cara menanamnya di dalam kelas. Jadi mereka tinggal mempraktekannya saja. Nah, di sini mereka sangat bersemangat dan antusias ingin melihat pertumbuhan yang ada. Jadi di sini memang anak-anak itu melihat proses pertumbuhannya mulai dari dia dari biji umbi, terus nanti tumbuh tunas sehingga tumbuh daun. Nah, itu ada proses bagaimana tumbuhan itu bisa hidup. Nah, saya juga menyuruh anak-anak untuk mengecek secara berkala, menyiramnya, dan mencatat di buku catatannya proses pertumbuhan yang terjadi pada tanaman yang mereka tanam.
Setelah anak-anak selesai menanam, mereka lalu menuliskan di buku step-step atau tahap-tahap apa saja yang mereka lakukan. Lalu mereka juga akan mengamati pertumbuhan-tumbuhan yang terjadi serta mencatatnya. Secara rutin anak-anak juga menyiram tanaman dan memastikan bahwa tanaman mereka terkena cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya kita lanjut ke refleksi. Di sini saya mendapati tantangan dan solusi yang saya hadapi. Tantangannya adanya siswa yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, siswa yang hanya mengandalkan kelompoknya saja, lalu ada siswa yang tidak mau bekerja sama dengan rekan-rekannya. Solusi yang dapat saya ambil adalah saya mendekati siswa yang hanya bekerja sendiri dan melakukan bimbingan terhadap siswa tersebut. Lalu saya juga menyampaikan pentingnya bekerja sama untuk menumbuhkan kekompakan kelompok dan mereka tidak perlu merasa malu dengan anggota kelompoknya sendiri. Lanjut kita ke testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Febrianti, guru SDN 012 Nongsa. Saya merupakan teman sejawat dari Bu Ririn Juwanita yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Menurut saya, Ibu Ririn Juwanita sudah melaksanakan praktek mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani. Ibu Ririn Juwanita juga selalu memotivasi rekan-rekan sejawat untuk terus mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah, termasuk program pendidikan guru penggerak dan program pendidikan profesi guru. Semoga Ibu Ririn Juwanita sukses ke depannya, sukses dalam pendidikan guru penggeraknya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin. Saya dari kelas 5C. Wali kelas saya adalah Bu Ririn. Saya merasa senang belajar bersama Bu Ririn, terutama ketika kami praktek menanam apotek hidup, mulai dari membawa bahan-bahannya, serta proses menanamnya, menyiram serta merawat, dan bagaimana cara berkembang dan tumbuh bagi semua tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu aksi nyata dari saya. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.